Ya, kembali lagi di Haba Urung Inung, masih bersama saya Agustiada dan juga kedua narasumber kita Ibu Nurleli selaku Komisioner Komisi Informasi Aceh dan juga Kak Mutiara Rahmah selaku Staf Kebijakan Publik Masyarakat Transparansi Aceh ataupun MATA. Ya, kita kembali membahas masalah peran perempuan dalam mengakses informasi publik. Bagaimana tentang kasus ini sedikit melenceng, tapi kita masih dalam ruang lingkup perempuan ya Ibu Nurleli ya. Seperti informasi publik yang bisa diakses, salah satunya adalah kasus kekerasan yang sangat luar biasa meningkat di Indonesia, khususnya di Aceh, dan ini korbannya selalu perempuan dan anak. Nah, kita berbicara masa perempuan saja, apakah juga itu menjadi pertimbangan ataupun pembahasan yang khusus di bagian informasi publiknya? Sebenarnya keberadaan Komisi Informasi di Indonesia itu, khususnya Komisi Informasi Aceh, kalau teman-teman ingatnya Kia ya, Kia ya, seperti merek mobil ya. Betul. Tapi lebih populer Kia, karena kan apa-apa Aceh ini kan mestinya ujungnya A, DPRA kan gitu ya, KIA, KPIA kan gitu kan. Jadi keberadaan Kia di Aceh khususnya itu untuk menjembatani masyarakat dalam mengakses informasi publik. Nah, kalau terkait informasi-informasi yang terkait kekerasan itu, mungkin ada bidang di Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan bidang pemberdayaan perempuan dan anak, pelindungan anak, kan seperti itu, atau ada Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Betul. Nah, mungkin kalau kita buat spesifik, mungkin ada masyarakat yang ingin menguji akses ke BP3A terkait berapa jumlah ya, tidak namanya ya, tidak nama korbannya. Betul. Nah, itu diperkenankan. Mereka boleh uji akses berapa jumlah anak-anak yang sudah terlibat kasus trafficking. Betul. Atau kekerasan seksual, kan seperti itu. Tapi itu hanya boleh diakses terkait jumlahnya saja, mungkin daerah asalnya. Tapi kalau individunya, personal itu tidak boleh, itu harus dirahasiakan. Karena kan nanti ada beban psikologi bagi si anak. Nah, keberadaan KIA itu seperti yang saya sampaikan tadi, untuk menjembatani masyarakat memperoleh informasi publik ke badan publik. Dan kewenangannya itu, tugasnya itu adalah menerima, memeriksa, memutus sengketa informasi publik yang terjadi antara masyarakat dengan badan publik. Tadi saya sudah sampaikan kategori badan publik itu apa. Iya, betul. Seperti itu. Ya, baik pemirsa, kami mempersilakan Anda untuk menelpon ya dan ingin bertanya seputar peran perempuan dalam mengakses informasi publik bersama Ibu Nurleli dan juga Kak Mutiara Rahmah. Susah nggak sih kalau ngabsen dosennya nih? Oke, Kak Mutiara. Ini kan berbicara masalah reposisi peran dan fungsi perempuan ya. Ada tantangan. Ini tantangan yang paling sulit nih apa ini? Kayaknya nih sulit banget untuk membuat ataupun meyakinkan para kaum perempuan, atau bagaimana tantangannya? Nah, pengalaman kita di MATA ketika mendampingi ibu-ibu ini, jadi yang pertama mereka kan latar belakangnya itu ibu rumah tangga, kan? Proses mereka yang biasanya hanya di rumah, nah kemudian mereka harus berbicara soal masalah di lingkungannya, itu juga satu yang tantangan menurut kita. Nah, yang kedua, mereka kan tidak pernah dilibatkan nih, jarang lah bicara soal, kalau kita yang ini kemarin soal SDA kan, soal sumber daya alam, karena mereka juga masalahnya di situ. Nah, kita begitu datang kita nanya dulu nih, kira-kira masalahnya soal apa, nah gitu. Nah, mereka rata-rata masalahnya soal di sektor sumber daya alam. Nah, kemudian tantangan yang lainnya juga ketika kita mengakses informasi publik, ini kita juga ancaman juga ada ya kan, kayak model ditakut-takuti juga dari dari perusahaan. Nah itu, nah itu juga kan balik lagi ke kita perempuan kan. Nah, bahkan ada yang memutuskan untuk aduh saya nggak usah aja gitu, saya tarik berkas aja. Padahal dia secara pribadi dan lingkungannya itu butuh informasi itu. Nah, tapi ketika misalkan kayak dampingan kita itu ada anaknya yang bekerja di perusahaan A gitu kan. Nah, terus dia mengakses salah satu dokumen dari situ. Padahal dia nggak akses ke perusahaan nih, dia mengakses ke dinas yang kayak ibu bilang tadi kan. Nah, jadi si dinas ini menghubungi perusahaan, jadi si ibu ini dipanggil lah.
Jadi kan dengan alasan anak, jadi kan jadi nggak jadinya, jadi mundur. Nah, kayak gitu. Jadi kita juga proses meyakinkan mereka bahwa ini tidak. Ada juga yang bilang ini badan publiknya ya. Ketika kita mengajukan keberatan bilang ini semua ibu-ibu nih bakal dipenjara nih. Padahal kita cuma mengakses informasi yang itu sudah diatur oleh undang-undang dan itu kita tahu. Dan saya maksudnya ketika mendampingi mereka itu agak berat bahwa ini nggak akan dipenjara gitu. Jadi mindset mereka ini bakal ikut sidang berarti nanti pasti ada polisi gitu. Terus ini bener nggak sih ini saya nggak akan masuk penjara gitu-gitu. itu Padahal akibat ketidaktahuan mereka nah ya. itu dia. Jadi kita juga kan memberitahu mereka bahwa ini tuh hak kita sebagai warga negara. Terlebih kita kan perempuan butuh itu. Jadi ya gimana ya, kita bilang jangan takut, tapi kan psikologi mereka kan berbeda aja. Betul. Jadi ya itu, Mata juga kemarin berusaha keras untuk meyakinkan mereka bahwa ini kita nggak akan apa-apa, nggak kenapa-kenapa lah gitu. Nah, sesuai dengan pengalamannya, pernah mungkin dapat pengalaman yang buruk, intimidasi yang seperti apa yang didapatkan oleh si korbannya sendiri? Nah, ya itu tadi maksudnya dia butuh informasi itu, tapi ketika ditakut-takuti lah istilahnya kan, jadi nggak mau, jadi akhirnya mundur, tarik berkas. Nah, biasanya pelaku intimidasi itu dari pihak-pihak apa saja nih? Nah, kalau pengalaman kita kemarin itu ada dari perusahaan. Nah, kemudian yang satu lagi juga dari badan publiknya. Dari badan publiknya itu ketika kita sudah sidang, kemudian ada kesalahan di tanda tangan gitu. Terus nada si badan publiknya itu agak tinggi atau apa gitu, jadi takut, jadi kita sudah bersidang tarik berkas jadinya. Jadi akhirnya ulang lagi gitu, jadi kan prosesnya juga lama kan. Betul. Kita harus nunggu 10 hari, kemudian kalau tidak direspon kita harus mengajukan keberatan, kalau tidak direspon lagi kita baru mengajukan penyelesaian sengketa informasi ke KIA. Jadi proses untuk kita meminta informasi itu panjang. Jadi ketika harus diulang lagi, kita mulai dari nol lagi. Dari permohonan informasi. Oke, biasanya kalau pemohon itu didampingi oleh pengacara atau bagaimana itu? Oh, enggak, jadi kan kayak yang Ibu Nurleli bilang tadi, siapa saja bisa. Nah, kayak gitu, kayak kita kemarin juga mereka individu. Jadi ibu-ibu itu pakai KTP sendiri nih. Nah, jadi ketika mengakses, badan publik juga sedikit terkejut gitu. Biasanya yang mengakses itu LSM sesuai kebutuhan lah. Nah, jadi ada mindset agak sepele mungkin ya, dari ini nggak usah respon lah gitu kan. Nggak usah respon. Nah, tiba-tiba udah dapat surat panggilan dari KIA gitu kan, harus hadir. Jadi baru KIA yang menanyakan, misalnya yang inilah menyelesaikan. Jadi kita tinggal diam aja sebagai pemohon. Jadi kenapa Bapak nggak bales? Kenapa? Nah gitu. Jadi teredukasi lagi. Baik, mereka. Bu Nurleli, tadi sesuai tadi Kak Mutiara juga bilang banyak intimidasi, kemudian juga beban ya, bebannya luar biasa sekali. Hambatannya juga tantangan. Bagaimana cara Ibu Nurleli ataupun timnya mungkin turun langsung ke lapangan untuk sosialisasi kepada masyarakat, khususnya kaum perempuan, seperti apa nih Bu? Selama ini sosialisasi yang sudah kita lakukan itu lebih ke memberi pemahaman kepada mereka bahwa hari ini mereka diberi hak, jadi tidak perlu takut. Apalagi hari ini teman-teman dari organisasi masyarakat sipil sudah melakukan pendampingan seperti Mata, Gerak, Yara, kan seperti Betul. itu. Mereka walaupun dari kasus-kasus yang kita tangani, mereka secara individu mengajukan permohonan, tetapi kadang-kadang dikuasakan juga ke teman-teman LSM. Iya. Nah, itu mungkin lebih kepada bagaimana mereka agar lebih percaya diri untuk bisa melakukan dan menyelesaikan, mendapatkan informasi yang mereka inginkan. Kita dalam beberapa kesempatan ada melakukan sosialisasi ke kelompok-kelompok perempuan. Misal kemarin teman-teman Gerak mengundang KI dalam sekolah SAKA, sekolah anti korupsi yang mereka dirikan. Itu ada perempuan-perempuan, adik-adik perempuan hebat yang menjadi pemohon setelah mereka menjalani pendidikan di SAKA itu. Makanya saya katakan kemarin tren uji akses itu lebih ke permohonan informasi terkait sumber daya alam. Jadi sosialisasi itu tetap kita lakukan, ke Gampung juga
ke badan-badan publik juga. Di sana kan juga ada perempuan-perempuan yang berada di badan publik itu. Jadi kalau khusus yang Tia lakukan, kita kembali ke alasan yang melankolis ya, kurang anggaran, kan gitu ya. Kalau rasanya kalau memang anggaran mungkin, paling-paling kita bermitra. Bermitra dengan kelompok-kelompok perempuan biar kita bisa memberi pemahaman kepada mereka. Kayaknya selalu anggaran menjadi sebuah masalah di Aceh ya. Melankolis. Iya. Makanya saya sampaikan melankolis. Gitu. Tidak, iya betul-betul sekali. Nah, ini adakah jalan keluar yang lainnya ketika anggaran menjadi sebuah masalah? Kita bermitra. Kita bermitra seperti tahun lalu kita melakukan pendampingan ke badan-badan publik, kita bermitra dengan PPID utama. Kan di dalam undang-undang itu kan diwajibkan setiap badan publik harus membentuk PPID. Nah, PPID inilah yang mengelola informasi di dalam badan publik itu SKPA, SKPK, atau misal partai politik, perguruan tinggi negeri, itu juga harus ada PPID. Jadi ketika ada masyarakat memohon informasi terkait beasiswa barangkali, kemudian ada juga kemarin mahasiswa yang memohon informasi ke perguruan tinggi terkait dikemanakan SPP kami. Iya. Kemudian uang parkir di lokasi kampus itu dikemanakan? Itu termasuk juga pembahasan? Iya, itu boleh saja dimohonkan. Makanya hari ini Undang-Undang 14 itu memberi hak kepada masyarakat untuk mengakses, dan badan publik wajib memberikan mengumumkan informasi yang mereka kelola baik melalui web atau juga ketika dimohonkan informasi itu. Terlampir ya Ibu ya? Iya, dan memang peran serta masyarakat untuk ingin tahu terhadap bagaimana upaya pembuatan kebijakan publik itu sudah dimulai dari tahun 92 sejak Undang-Undang 2492 tentang tata ruang itu sudah diberi peluang bagi masyarakat untuk tahu apa yang dikelola, apa yang dipersiapkan oleh pemerintah untuk diberikan ke masyarakat. Seperti itu. Hanya saja kelahiran Undang-Undang 14 2008 itu lebih spesifik. Di sana diatur bagaimana permohonan informasi itu dilakukan, ada jadwal-jadwal yang ketat. Jadi seperti kita melakukan proses peradilan di peradilan umum, misal untuk mengajukan banding harus 14 hari setelah salinan putusan diterima. Kalau lewat dianggap tidak mengajukan banding. Putusan pengadilan tingkat pertama itu menjadi ingkrah, kan seperti itu. Betul. Nah, Undang-Undang 14 itu lebih spesifik, makanya sampai seperti Tiara sampaikan tadi, ketika permohonan 10 hari masuk tidak dijawab, tambah lagi 7 hari kalau memang dijawab sedang dilengkapi. Jadi ada jadwal-jadwalnya. Kalau permohonan itu ditujukan ke badan publik, misal dinas, dan itu tidak jawab, keberatannya bisa ke Sekda. Karena Sekda secara administratif kan bertanggung jawab terhadap dinas di jajarannya. Caranya itu gimana? Keberatan. Jadi permohonan diajukan ke badan publik, dinas A, dalam jangka waktu sekian hari tidak dijawab, itu bisa diajukan keberatan ke Sekdanya. Dan langsung diproses. Kalau memang Sekda tidak menjawab informasi yang dimohon, seperti saya bilang tadi terkait dinas pendidikan misalnya, terkait beasiswa, itu bisa langsung ke kami, ke Komisi Informasi Aceh untuk diselesaikan dalam proses mediasi tahap awalnya kalau memang mereka sepakat untuk dimediasi, karena mediasi itu lebih soft ya. Para pihak bersepakat, boleh dong kasih informasinya. Oke, kita kasih nanti yang ini aja boleh, yang ini tidak, kan gitu ya. Tapi kalau di dalam adjudikasi, persidangan yang resmi seperti di pengadilan negeri itu kan melalui tahapan proses yang panjang, ada pemeriksaan awal, ada pembuktian, ada pemeriksaan saksi ahli, kan gitu. Nah, kalau untuk tahun ini terkait perempuan-perempuan hebat yang sudah menguji akses ini ya, itu ada 29 orang, Tia. Dalam 1 bulan atau tahun 2017. 2017. Iya, ada 29 orang perempuan hebat yang mengajukan informasi secara individu. Siapa aja itu, Bu? Tidak boleh disebutkan namanya. Kalau mau silakan minta informasinya ke KI. Oh gitu ya. Diberikan bisa. ruang. Baik. Jadi ada 29 perempuan hebat, termasuk ibu rumah tangga juga. Mereka memohon informasi ke provinsi itu ada 5 orang, ke Aceh Besar 3 orang, Aceh Barat 4 orang,
Aceh Utara 4 orang, Aceh Timur 5 orang, Aceh Tamiang 5 orang. Itu rata-rata pada ngakses apaan ini? Informasi apa yang Sumber ini? daya alam. Sumber daya alam. Itu Kemudian juga. perpindahan fasilitas kesehatan, kemudian terkait beasiswa. Jadi bervariasi, sangat variatif. Oke, luar biasa. Nah, Informasi yang kalau mereka juga mohonkan. ada kaum perempuan, ibu-ibu ataupun para remaja perempuan yang ingin sekali mengakses, ini kemana nih? Silahkan Ibu. Mengakses ke Ke kantornya mungkin. Oke. Jadi sesuai apa yang diatur dalam Undang-Undang 14 2008 itu, permohonan informasi itu ditujukan boleh ke BPD utamanya. BPD utama itu misal saya gambarkan seperti ini. Pemerintah Aceh itu merupakan badan publik. Iya. Nah, di dalam badan publik pemerintah Aceh itu ada satu dinas yang namanya Kominfo. Itu yang mengelola informasi. Kepala dinasnya itu ditunjuk sebagai ketua BPD utama. Oke. Ya kan? Nah, BPD utama ini tugasnya mengkoordinir badan publik yang lain, SKPA lain yang ada di pemerintah Aceh itu, misalnya dinas pendidikan, dinas PUPR dan sebagainya. Dan di masing-masing dinas itu ada PPID juga. Oke. Nah, jadi PPID yang di dinas badan publik itu berkoordinasi dengan PPID utama Kominfo tadi, Kominfo pemerintah Aceh. Kalau ada remaja-remaja yang ingin mengakses katakanlah ke dinas pendidikan gitu ya, mereka ingin tahu terkait informasi apa yang mereka butuhkan, mereka bisa langsung datang ke dinas pendidikan. Biasanya di dalam Undang-Undang 14 itu di Perki 1 terkait standar layanan informasi publik tahun 2010 itu ada formnya. Dan kita sudah dampingi badan publik di 2017 kemarin bahwa harus ada PPID di badan publik itu, harus ada formnya. Jadi ketika masyarakat datang, mereka langsung ke front office, tertulis pusat layanan informasi. Masyarakat datang, mengisi form permohonan, apa yang mereka mohonkan. Catatkan di situ, dengan jangka waktu 10 tambah 7 hari kalau belum dijawab, atau kalau sedang dipersiapkan, seperti itu. Dalam jangka waktu itu belum dijawab, itu bisa diajukan keberatan ke kepala dinas, ke atasannya. Kalau dinas pendidikan itu kan kepala dinas yang ada di dinas pendidikan tersebut. Kemudian atasan kepala dinas itu siapa? Kan Sekda. Iya. Keberatannya langsung ke Sekda. Itu dalam jangka waktu 30 hari, seperti itu. Oke, baik, luar biasa sekali. Dan pemirsa, jangan lupa nanti di sesi terakhir kami masih membuka line telepon untuk Anda. Tetap di Haba Urung Ineng.